Di sini saya mau menjelaskan pengaruh sosial dan hubungan interpersonal. Dalam kehidupan sosial, manusia satu dengan yang lain saling berinteraksi dan berkomunikasi. Beberapa orang ada yang mengadopsi pemikiran, perasaan, bahkan perilaku orang lain di sekitarnya sebagai miliknya dalam upayanya merespon tuntutan sekitar. Misalnya, seseorang yang biasanya pendiam dan pasif ketika menonton pertunjukan band terkenal bersama kelompok massa, dapat berubah menjadi individu yang bersemangat, berteriak-teriak, berjoget, bahkan ikut menjadi agresif. Manakala kelompok massa di sekitarnya tersebut menjadi agresif. Hal tersebut dikenal dengan proses pengaruh sosial. Pengaruh sosial dapat terjadi kepada siapa saja yang terlibat dalam hubungan interpersonal dengan beberapa cara yang akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, ada persuasi atau perilaku individu dapat berubah dengan metode persuasi. Proses persuasi sendiri terbagi atas dua rute, yaitu rute sentral dan rute tepi, atau bisa disebut peripherally. Pada rute sentral terisi argumentasi logis serta bukti-bukti mengenai suatu objek. Sedangkan dalam rute peripheral, kita mengasosiasikan objek dengan tanda-tanda positif maupun negatif. Persuasi yang bersifat emosional akan lebih mengenal pada individu lain daripada persuasi yang berisi presentasi logis semata. Selain itu, pesan yang berulang akan lebih meninggalkan kesan pada individu yang menerimanya daripada kesan yang hanya sekali diterima. Kebanyakan orang akan lebih mudah terpersuasi oleh figur-figur yang dikenal dan dianggap sama dengan mereka, seperti selebritis dan tokoh-tokoh tertentu. Selanjutnya, ada konformitas. Dalam interaksi sosial, perubahan perilaku seseorang menjadi taat atau sesuai pada perilaku yang ditampilkan kelompoknya atau norma sosialnya disebut dengan konformitas. Ada beberapa faktor yang membuat individu mudah melakukan konformitas. Antara lain, berada pada budaya yang bersifat kolektif, adanya keinginan untuk disukai atau diterima di kelompok tertentu, rendahnya harga diri, nilai personal yang mudah dipengaruhi, serta kurangnya pertahanan diri. Selanjutnya, ada deindividuasi. Deindividuasi merupakan suatu kondisi berkurangnya kesadaran individu dan rendah perhatian individu terhadap evaluasi sosial. Faktor yang mempengaruhi seseorang mengalami deindividuasi adalah anonymity, ketidakjelasan tanggung jawab, dorongan yang sangat kuat, dan fokus yang lebih besar terhadap norma kelompok daripada nilai personal. Kebanyakan individu yang berada dalam kerumunan atau kelompok besar akan melakukan perilaku kelompok yang sebenarnya tidak dapat mereka terima atau lakukan ketika sendirian. Selanjutnya ada altruisme atau kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dengan mengurangi perhatian pada diri sendiri, yang biasanya ditampilkan dalam perilaku menolong orang lain disebut dengan altruisme. Tetapi mengapa seseorang kadang mau berkorban untuk orang lain dan terkadang juga tanpa tidak peduli? Hal ini dapat terjadi karena seseorang akan cenderung peduli ketika dalam mood yang baik. Empatik meyakini bahwa harus segera melakukan sesuatu untuk orang lain tersebut. Merasa tanggung jawab untuk bertindak, tahu apa aja yang harus dilakukannya, dan merasa dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi, kondisi di atas dapat menjadi melemah ketika berada dalam suatu kelompok atau kerumunan, karena dalam kelompok tersebut kita merasakan ketidakjelasan tanggung jawab. Intinya, seseorang akan lebih tampil menolong orang lain apabila kita berpikir sebagai salah seorang yang ada di lokasi tersebut dan mampu untuk menolong.
saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam hubungan interpersonal. Yang pertama adanya model sosial. Disebut juga sebagai bentuk relationship dengan pertukaran yang adil. Tujuannya adalah mencapai kepuasan, kebutuhan di antara individu-individu yang terlibat. 3 prinsip dasar komunikasi dalam model sosial yaitu: yang pertama adanya reward. Penghargaan merupakan semua bentuk keuntungan dari suatu hubungan yang memiliki nilai positif. Macam penghargaan ada yang nyata seperti makanan, seks, dan uang, dan kompleks seperti pengakuan dan restu. Kondisi yang ditemui terkait dengan penghargaan adalah bahwa seringkali penghargaan diartikan berbeda antar individu. Selain itu, nilai terhadap penghargaan dapat berubah setiap waktu dari respon yang diperoleh. Yang kedua yaitu cost. Cost adalah semua bentuk kehilangan yang didapat dari suatu hubungan dan memiliki nilai negatif. Sering diistilahkan dengan kerugian. Cost memiliki macam emosional, waktu, dan biaya. Semuanya muncul sebagai bentuk kekecewaan terhadap respon yang diberikan individu lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi cost antara lain faktor individual, waktu, dan berbagai aspek dalam hubungan itu sendiri. Seringkali terjadi dalam suatu hubungan akan menjadi buruk apabila harapan atau tuntutan di antara mereka membebani atau terlalu besar. Yang ketiga adanya fair exchange. Adanya perbedaan antara reward dan cost akan membentuk dinamika suatu hubungan. Apabila reward lebih besar dari cost-nya, maka hubungan tersebut akan dirasakan menguntungkan. Sedangkan apabila cost lebih besar dari reward-nya yang didapat, maka hubungan tersebut menjadi tidak adil. Biasanya hal ini terjadi ketika salah satu dari individu yang terlibat mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari pasangannya atau terlalu banyak menuntut. Untuk membentuk suatu hubungan yang adil, kedua individu yang terlibat harus saling mengakomodasikan keuntungan maksimal dan kerugian minimal. Biasanya bagi pasangannya, hal tersebut dapat dicapai apabila keduanya saling mencari dan mengkomunikasikan hal-hal yang saling memuaskan keduanya. Yang kedua yaitu adanya transactional analysis model, seringkali disebut dengan teori permainan, yang mengkombinasikan antara ego state dan transaksi eksternal. Konsep dari dasar teori ini adalah: yang pertama adanya ego state, merupakan konsep yang menjelaskan sistem yang berhubungan antara perasaan dalam diri individu dengan persepsinya yang dimanifestasikan dalam pola-pola perilaku, seperti kata-kata yang diucapkan, perubahan suara, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan posisi tubuh. Ada 3 macam ego state. Yang pertama yaitu ada anak, orang tua, dan dewasa. Anak yaitu seluruh keinginan dan perasaan yang muncul secara alami, terdiri dari natural child dan social child. Yang kedua yaitu orang tua, yaitu seluruh persepsi, sikap, dan pola perilaku orang tua dipelajari dari luar diri sepanjang perkembangan, terutama dari orang tua, terdiri dari nurturing parent, yaitu mendukung, membimbing, dan critical parent, seperti mengendalikan dan menekan. Yang ketiga yaitu ada dewasa, yaitu bersifat rasional dan berorientasi pada realita, muncul dari proses berbagai sumber untuk mengatur perilaku, biasanya socially desirable. Ketiganya bersifat esensial, dapat menjadi tidak sesuai apabila terjadi ketidakseimbangan kepribadian. Misal sangat dominan, terlalu kaku. Biasanya setiap individu memiliki satu ego state dominan, tetapi ketiganya dapat digunakan. Yang dianggap efektif adalah free child, nurturing parent, dan adults. Yang kedua yaitu transaction. Transaction adalah pertukaran antara individu yang terlibat memberi stimulus dan individu yang merespon di antara masing-masing ego state mereka. Yang pertama ada komplementari, yaitu antar ego state sama atau paralel. Yang kedua yaitu cross atau berseberangan. Yang ketiga yaitu ulterior, yaitu pura-pura atau kamuflase. Adanya unsur kesengajaan, maksud yang ingin dituju tak diungkap, seperti menyindir, dan bentuknya itu angular, duplex. Yang ketiga yaitu stroke, merupakan tanda perhatian atau sentuhan pada individu lain. Stroke positif bersifat menyenangkan bagi orang lain, misalnya senyuman, pelukan, tepukan bahu, dan acungan ibu jari. Sedangkan stroke negatif menunjukkan perasaan tidak menyenangkan ke orang lain, misal omelan, wajah cemberut.
Dan yang terakhir adanya life position, yaitu menunjukkan 4 tipe individu dalam posisi oke atau tidak oke dalam suatu hubungan dengan orang lain. Yang pertama yaitu depresif. Karakteristiknya seperti pecundang, cemas, merendahkan diri, tidak suka pada diri sendiri, menyakiti diri, dan menjaga jarak. Yang kedua yaitu sia-sia. Karakteristiknya seperti tidak suka merendahkan orang lain, memusuhi orang lain, ingin menyakiti orang lain, dan waspada. Yang ketiga yaitu sehat. Karakteristiknya seperti tidak ingin bersaing untuk merendahkan orang lain, nyaman dengan diri sendiri, nyaman bersama orang lain, tidak ingin menyakiti, tidak memasang benteng. Yang keempat yaitu paranoid. Karakteristiknya seperti cenderung selalu usaha membuktikan siapa pemenang, suka kekuasaan, selalu ingin unggul, mengenyahkan orang lain, yang ingin dekat, curiga akan disakiti. Hubungan interpersonal yang sehat yakni meliputi hubungan persahabatan dan hubungan cinta. Selain itu, saya akan menjelaskan segitiga cinta dari Robert Sternberg. Hubungan persahabatan adalah hubungan interpersonal tanpa ada syarat dan atas kemauan mereka sendiri. Hubungan tersebut tidak memiliki formalitas dan individu yang terlibat di dalamnya akan menikmati kehadiran antar satu dan individu yang lain. Seseorang dapat menjalin sebuah hubungan persahabatan apabila keduanya memiliki kecocokan yang sama. Nah, ada pula sebagian orang yang menganggap bahwa hubungan persahabatan jauh lebih penting daripada hubungan keluarga ataupun hubungan romantis. Selanjutnya adalah segitiga cinta Sternberg. Ia menyusun 3 komponen yang telah dihubungkan seperti gambar berikut ini. Masing-masing komponen akan mendefinisikan makna cinta yang dialami oleh seseorang. Nah, setiap pasangan akan memiliki bentuk segitiga cinta yang berbeda-beda. Dalam segitiga cinta Sternberg terdapat beberapa tipe cinta. Di antaranya yakni menyukai, cinta romantis, cinta persahabatan, cinta kosong, cinta bodoh, cinta sempurna, dan cinta gila. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh mengenai tipe-tipe cinta tersebut. Yang pertama adalah menyukai. Contohnya yakni pada hubungan pertemanan yang tidak menimbulkan gairah. Selanjutnya adalah cinta gila, yaitu cinta pada pandangan pertama atau biasa disebut dengan love at first sight. Lalu ada cinta kosong, yakni contohnya pada pernikahan paksa. Lalu ada cinta romantis, contohnya yakni pada kayak cinta lokasi gitu. Dia akan berakhir apabila keduanya sudah tidak berada di satu lokasi yang sama. Lalu ada cinta persahabatan, contohnya yakni pada hubungan persahabatan ia saling menjaga dan berisikan komponen kedekatan serta hasrat. Lalu ada cinta bodoh, contohnya pada pernikahan cepat atas pertimbangan passion. Dan yang terakhir adalah cinta sempurna. Cinta sempurna adalah puncak cinta yang diinginkan dalam hubungan setiap orang. Dalam hubungan tersebut memiliki keseimbangan antara intimasi, passion, dan komitmen. Namun, Sternberg sendiri menyatakan bahwa kondisi hubungan seperti ini akan sulit dan membutuhkan kecerdasan dari pasangan dalam rangka mempertahankannya. Konflik interpersonal dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan kepentingan maupun perbedaan keyakinan yang tidak dapat dicapai. Sumber terjadinya konflik interpersonal yakni dikarenakan adanya perbedaan tujuan dan komunikasi yang buruk. Sehingga terdapat kutipan sebagaimana berikut, "Jika saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, maka Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan." Adapun beberapa tipe konflik interpersonal yakni pemaksaan, persaingan, berakomodasi, kolaborasi, dan masih banyak yang lainnya. Strategi penyelesaian konflik yakni menurut atau melunak, menarik diri, tidak melakukan apa-apa, bersaing, dan yang terakhir problem solving. Problem solving yang dimaksud di sini yakni menemukan solusi dengan mengidentifikasi sumber konflik dan mengakomodir mengenai win atau lose. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.